Pernah kepikiran gak sih, gimana sebuah ritual keagamaan yang udah ada dari dulu banget, ternyata bisa jadi pendorong buat aksi nyata di zaman sekarang? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah makna di balik 40 hari masa Prapaskah. Kita akan pakai sebuah panduan yang sangat spesifik buat ngeliat gimana sebuah ritual dirancang untuk menghasilkan sebuah aksi. Oke, kita langsung aja lompat ke sumbernya. Ini adalah surat pastoral asli untuk umat Katolik di Labuan Bajo, Indonesia. Jadi ini bukan teori doang ya, tapi ini adalah panduan praktis yang beneran dikasih ke sebuah komunitas. Biar gampang, kita akan bedah panduan ini jadi beberapa bagian. Kita mulai dari konteksnya di Labuan Bajo, terus kita dalemin aturan-aturan pengorbanannya. Habis itu kita ungkap tujuan spiritualnya, lalu lihat gimana ini ngebangun komunitas, dan akhirnya kita bakal lihat muaranya kemana, dari ritual jadi aksi nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita siapkan dulu panggungnya untuk periode persiapan selama 40 hari ini. Di panduan ini, jadwal Prapaskah 2026 itu spesifik banget. Mulainya tanggal 18 Februari, yang biasa disebut Rabu Abu, dan selesainya tanggal 2 April atau Kamis Putih. 40 hari ini tuh dirancang sebagai waktu khusus buat refleksi, tobat, dan persiapan iman. Nah, sekarang kita coba lihat dari level mikronya. Maksudnya, tindakan-tindakan personal dan spesifik apa aja sih yang diminta dari tiap orang? Praktek utamanya yang pertama adalah puasa. Gampangnya, ini tuh soal mengurangi porsi makan secara signifikan. Makan kenyang cuma boleh sekali dalam sehari. Yang kedua adalah pantang. Kalau ini lebih soal melepasin hal-hal tertentu yang biasanya kita nikmati. Bisa makanan kayak daging, bisa juga kebiasaan lain kayak ngemil atau ngerokok. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau kita lihat dari kolom apa, siapa, dan kapan, puasa itu jauh lebih intensif. Cuma berlaku di hari-hari tertentu buat kelompok umur tertentu. Sementara pantang, cakupannya lebih luas dan dilakuin lebih sering. Untuk puasa yang aturannya lebih berat, kewajibannya itu berlaku buat orang dewasa umur 18 sampai 60 tahun. Ya, yang dianggap lagi di puncak kondisi fisiknya lah. Tapi kalau pantang, ini beda. Kewajibannya dimulai jauh lebih awal. Berlaku buat semua orang dari umur 14 tahun ke atas. Oke, aturannya kita udah tahu. Tapi, sebenarnya tujuannya apa? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Karena ini bukan cuma soal nahan lapar doang. Ini ngebawa kita ke pertanyaan kunci. Apa sih sebenarnya tujuan spiritual di balik semua tindakan pengorbanan ini? Panduan ini ngejelasin kalau tujuan utamanya itu sebenarnya buat ke dalam diri sendiri, buat ngembangin disiplin pribadi, dan ngalahin keinginan-keinginan yang bisa ngerusak. Jadi ini semacam latihan spiritual. Dan ini nih yang keren banget, ternyata ada lapisan makna lainnya. Praktek ini juga jadi cara buat numbuhin empati, buat ngerasain dan berdiri bareng mereka yang setiap hari terpaksa hidup dalam kekurangan. Nah, kalau tadi itu tujuan buat diri sendiri, sekarang gimana dampaknya ke komunitas? Di sini kita coba nge-zoom out ke pandangan makronya. Disinilah kita ketemu sama tema inti dari surat ini. Sebuah ide yang disebut persekutuan sinergis. Tujuannya bukan cuma ngumpulin orang, tapi ngeciptain sebuah kesatuan yang hidup, yang saling nguatin satu sama lain. Surat ini juga nekenin kalau tindakan tobat pribadi itu tujuannya buat memperkuat ikatan komunitas dan tanggung jawab bersama. Jadi, penderitaan atau pengorbanan satu orang itu ikut dirasain sama seluruh anggota komunitas. Jadi, alurnya tuh jadi kelihatan jelas banget kan? Mulainya dari pengorbanan pribadi, ini kemudian numbuhin empati. Empati ini yang ngedorong aksi amal kasih bareng-bareng. Dan puncaknya adalah terbangunnya komunitas sinergis yang kuat. Semuanya berawal dari satu tindakan individu. Oke, terakhir nih. Apa sih hasil akhir yang diharapkan dari periode fokus intensif selama 40 hari ini? Tujuannya adalah supaya pelajaran dari masa Prapaskah soal disiplin, empati, dan kolaborasi itu nggak berhenti di hari ke-40. Harapannya, semua itu bisa lanjut terus dan jadi gaya hidup. Menariknya, surat ini ditutup bukan dengan fokus ke dalam, tapi justru dengan panggilan buat bertindak. Mendorong komunitas buat ngebawa semangat baru mereka ke tengah-tengah dunia. Jadi, pada akhirnya, panduan ini nunjukin sebuah mekanisme yang luar biasa. Gimana sebuah tindakan pengorbanan yang sifatnya sangat pribadi bisa jadi mesin penggerak buat kebaikan bersama.
Ini ninggalin kita sama sebuah pertanyaan buat direnungin. Gimana pengorbanan kecil dalam hidup kita bisa ngebangun sesuatu yang lebih besar buat semua orang?